Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fatimah dari SDN Menteng Atas 11 yang pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasi kontekstual modul 1.1 CGP angkatan 10. Demonstrasi kontekstual pada modul ini adalah pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid. Pada video ini, saya akan membahas tentang pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Pendidikan dan pengajaran, yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, ketiga, guru sebagai tuntunan, dan keempat, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik atau kata lainnya transfer ilmu pengetahuan. Meski hanya proses transfer ilmu, tetapi perlu diingat bahwa pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Sedangkan pendidikan mempunyai makna yang lebih luas. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri khususnya dan bagi masyarakat serta negara umumnya. Dan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi, pengajaran dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan. Di dalam mendidik anak, kodrat alam dan kodrat zaman harus selalu diperhatikan. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alami melekat pada diri masing-masing peserta didik. Tentu kodrat alam masing-masing anak berbeda-beda. Dan itulah alasan kenapa pembelajaran berdiferensiasi saat ini diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri anak yang akan berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Ini artinya guru harus siap mengajar dengan mengikuti perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi. Hal ini relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Melihat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya, ternyata memang semua sangat relevan dengan pendidikan saat ini. Hal ini juga tertuang pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pasal 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan pasal 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, sebagai guru, tugas kita lah sebagai salah satu sumber pengetahuan anak didik, tetapi lebih dari itu, peran guru sesungguhnya adalah sebagai tuntunan. Guru harus menuntun peserta didiknya, menuntun dalam arti mendampingi hingga mengantarkan peserta didiknya pada tujuan hidup sebenarnya, yaitu selamat dan bahagia lahir dan batinnya. Berbicara tentang peran guru sebagai tuntunan, Ki Hajar Dewantara juga mempunyai filosofi, yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo,
yang berarti seorang pendidik dari depan harus bisa memberikan teladan yang baik, yang maknanya jangan hanya meminta siswa untuk berperilaku baik, tapi contohkanlah seperti apa perilaku baik tersebut, bukan hanya sebatas verbal, tetapi juga tindakan. Yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso, yang berarti seorang pendidik juga harus bisa berada di tengah-tengah agar dapat memotivasi siswa untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Sedangkan Tutwuri Handayani mempunyai makna bahwa pendidik juga harus bisa menempatkan dirinya di belakang sebagai pendorong, pemotivasi siswa untuk terus melangkah maju menyongsong kebaikan menuju tujuan hidup. Selain filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau juga mendirikan Taman Siswa, di mana Taman Siswa berarti sekolah harus bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk siswa, tempat bermain dan berkreasi, tentu juga tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai modal hidupnya kelak. Pendidikan yang berpihak pada siswa berarti proses pembelajaran harus memperhatikan minat, bakat, serta gaya belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu contoh pendidikan yang berpihak pada siswa. Selain itu, pendidikan karakter juga merupakan contoh lainnya, dan itu dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti silat, pramuka, serta melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka meningkatkan rasa cinta pada tanah air, dan tak lupa pembiasaan sholat duha bersama juga salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai religi kepada siswa. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, pasti kita akan menemui hambatan atau tantangan, yaitu pertama, kurangnya kesiapan guru dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di dalam penggunaan teknologi. Yang kedua adalah peran serta orang tua yang kurang maksimal di dalam keberhasilan pendidikan anak. Orang tua cenderung berpikir bahwa keberhasilan pendidikan anak adalah kewajiban guru. Sedangkan yang ketiga adalah bergesernya nilai moral yang diakibatkan oleh modernisasi. Tetapi tidak ada masalah tanpa solusi, dan menurut saya solusi dari tantangan-tantangan ini adalah: 1. Menjadi guru pembelajar sepanjang masa. Jangan pernah lelah untuk belajar, dan belajar, yang tentu tujuannya sebagai modal mengantarkan siswa mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua adalah berkolaborasi secara aktif antara orang tua dan guru. Orang tua bisa loh dijadikan sumber belajar. Dan yang ketiga adalah kuatkanlah pendidikan karakter serta religi pada peserta didik. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah, yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada siswa, dan ini sejalan dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada siswa artinya pendidik harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman pada siswanya. Serta yang ketiga, peran guru tidak hanya sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator atau motivator bagi peserta didiknya. Demikian paparan untuk demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Salam dan bahagia.